Kalau Ibu Peri kan perempuan, jadi dipanggilnya Ibu Peri. Kalau ini Pak Pera. Kamu salah baca mantra. Lala, Andai Tuhan punya Instagram, menurut lo semua manusia bumi saat ini akan follow dia? Bayangkan seorang gadis kecil yang menjadi idola ciptaan anak Indonesia di era 90-an, wajahnya selalu tersenyum di layar kaca, dan kemudian tumbuh dewasa menghadapi tekanan yang tak terlihat oleh publik. Suatu hari ia mengunggah video curhat yang membuat seluruh negeri heboh dan menuai kritik tajam. Seberapapun dia yakin dia salah, kalau lo percaya surga versus neraka, ya lo bakal tahu juga yang Maha Esa yang ngitung pahala. Apa yang sebenarnya terjadi di balik senyum manis yang selama ini dikenal semua orang? Kenapa sosok yang dulu disebut bidadari kecil itu harus menghadapi perjuangan panjang yang tidak terlihat kamera? Dialah Marshanda, yang akrab disapa Caca, seorang publik figur yang kisah hidupnya jauh lebih kompleks daripada yang tampak di layar televisi. yang paham that it takes work to make it work. Orang yang cukup rendah hati untuk mau belajar. Sama-sama loh, gue juga. Nama lengkapnya adalah Andriani Marshanda, lahir pada 10 Agustus 1989. Marshanda memulai karir di dunia hiburan sejak kanak-kanak, dan namanya melejit lewat perannya sebagai Lala dalam sinetron legendaris Bidadari, lengkap dengan lagu tema berjudul sama yang dikenang oleh generasi 90-an dan 2000-an. Ibu Peri akan selalu membantu kamu. Sejak usia belia, Marshanda hidup di bawah sorotan kamera, jauh sebelum ia benar-benar memahami apa artinya menjadi seorang publik figur. Hidupnya yang selalu terbuka untuk dilihat publik menjadi tantangan tersendiri di masa pertumbuhannya. Masa kecil Marshanda dipenuhi dengan ketenaran. Ia menjadi simbol kepolosan dan keceriaan yang dipuja banyak orang. Anak-anak sebayanya menunggu setiap episode sinetronnya setiap minggu. Marshanda lincah menjawab pertanyaan wartawan dan bahkan fasih berbahasa Inggris pada usia yang sangat muda. Namun di balik popularitas dan senyum manis itu, kehidupan pribadinya tidak selalu mulus. Perceraian orang tua turut mewarnai masa kecilnya, dan ia mengaku sering merasa kesepian di tengah gemerlap dunia hiburan. Ada beban yang tumbuh diam-diam sejak masa itu, perasaan dan pengalaman yang baru terungkap bertahun-tahun kemudian. Titik balik hidup Marshanda datang dari masalah pribadi yang paling dalam, kesehatan mentalnya. Ia didiagnosis mengidap gangguan bipolar, kondisi yang membuat suasana hati berubah ekstrim dalam waktu singkat. Ironisnya, Marshanda sempat menyangkal kondisi ini selama 17 tahun sejak diagnosis pertama kali diberikan. Selama waktu itu, publik hanya melihat potongan kecil pergolakan batinnya. Salah satunya adalah video viral tahun 2009 yang menuai kritik hebat meski Marshanda menjelaskan itu hanyalah salah paham. Badai kehidupan terus datang. Ia mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, diikuti perebutan hak asuh anak yang memicu perhatian media. Ia pernah mengaku dipasung selama 8 hari di rumah sakit oleh ibu kandungnya sendiri, disuntik obat penenang, dan diawasi orang suruhan. Selain itu, Marshanda sempat mengalami eksploitasi, termasuk kasus di mana uang hasil kerja kerasnya dibawa lari oleh manajernya sendiri. Seluruh tekanan ini datang bertubi-tubi saat ia masih muda untuk menanggung beban sebesar itu sendiri. Pernikahan Marshanda dengan Ben Kasyafani berakhir perceraian, namun dari pernikahan itu lahirlah seorang putri bernama Sienna Amerah Kasyafani. Hubungan mereka sempat menjadi sorotan publik, terutama ketika Sienna memutuskan melepas hijab. Marshanda dituding sebagai penyebabnya, tudingan yang ia bantah dengan tegas. Waktu proses cerai dan gue tidak naik banding untuk fight harder untuk memenangkan hak asuh atas Sienna, karena gue percaya bahwa mantan suami gue adalah seseorang yang dewasa dan kita akan bisa co-parenting sebaik yang kita bisa. Tapi tetap aja pada saat itu beberapa orang dekat gue termasuk pengacara gue. Duka kembali datang saat sang ayah meninggal pada akhir tahun 2025. Sebuah kehilangan yang menurut pengakuan Marshanda memicu gejolak bipolar yang sempat reda. Tanggal berapa kemarin? Akhir 29 November. 29 November. Masih muda ya Papa tuh ya? Papa tuh umur 58 tahun. Iya. Sakit apa Papa tuh ya? Meski begitu, Marshanda kini menemukan momen kebahagiaan. Ia bisa kembali tinggal satu atap dengan Sienna, sebuah impian yang akhirnya terwujud. Perempuan ini menyatakan bahwa kebersamaan dengan putrinya menjadi sumber kekuatan sekaligus ketenangan dalam hidupnya.
Sekarang ada satu orang dalam hidup aku yang lagi aku sangat bahagia banget karena aku lagi sering banget setiap hari ketemu sama dia. Dan alasan hidupku lebih kuat lagi untuk menjalani semua aktivitas kerjaan segala macam karena ada dia hampir setiap hari dalam hidupku. Baik, dibagi-bagi biar kita hadir. Saat ini Marshanda lebih terbuka mengenai perjuangannya menghadapi bipolar. Ia aktif membagikan refleksi tentang kondisi mentalnya di media sosial, termasuk dampak emosional akibat kehilangan sang ayah. Perubahan ini juga sempat membuat berat badannya meningkat, namun Marshanda menekankan bahwa kini kondisinya jauh lebih stabil. Dukungan dari keluarga dan orang-orang terdekat menjadi faktor penting dalam pemulihan kesehatannya. Marshanda bahkan berkomitmen untuk tidak membiarkan kondisi mentalnya menurunkan kualitas kerja di industri hiburan. Di sisi karir, Marshanda tetap aktif. Ia baru saja membintangi serial drama romansa berjudul Melindungimu Selamanya bersama Stefan William, tayang di platform streaming menjelang akhir tahun 2025. Yang bikin papa nggak pernah percayain posisi CEO buat lo, karena lo goblok. Lo tahu Timothy selingkuh, tapi lo nggak tahu dia selingkuh sama siapa. Siapa? Nyokap lo nggak pernah bilang sama lo. Timothy selingkuh sama istri lo, sama Ilona. Penampilannya sebagai remaja SMA dipuji karena masih sangat pantas, meski usianya kini lebih matang. Dari sosok yang dulu dihujat karena video viral, Marshanda kini tampil lebih terbuka, berbicara soal kesehatan mental, dan tetap hadir sebagai ibu yang hadir penuh untuk putrinya. Perjalanan hidup Marshanda menunjukkan bahwa di balik senyum seorang bidadari kecil yang dipuja jutaan orang, tersimpan perjuangan panjang yang tidak terlihat kamera. Keberanian sejati bukan terletak pada seberapa sempurna seseorang tampil di publik, tetapi pada seberapa jujur ia mampu menghadapi luka yang selama ini disembunyikannya sendiri. Yang paham that it takes work to make it work. Orang yang cukup rendah hati untuk mau belajar, sama-sama loh, gue juga, gak dia doang. Marshanda adalah contoh nyata bahwa mengakui kelemahan dan berjuang untuk kesejahteraan diri sendiri dan keluarga adalah bentuk kekuatan yang paling tulus.